Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat dimanapun Anda berada. Di perjumpaan kali ini kegiatan aktivitas yaitu kita mengeringkan bahan untuk pembuatan fermentasi. Di sini ada berbagai macam bahan-bahan yang sudah kami siapkan. Dan sebelum dibuat, untuk langkah awalnya yaitu kita melakukan penjemuran ataupun pengeringan bahan awal untuk pembuatan fermentasi. Ya, yang pertama seperti yang teman-teman saksikan, di sini ada berbagai macam rumput lapangan ya. Di sini ada macam rumput lapangan, dan di sebelah itu ada daun pisang, dan di sebelah sana yang masih agak basah, belum terlalu kering, di situ ada pohon ketela ya, daun ketela pohon itu, yang sebelumnya basah kita jemur hingga nanti benar-benar kering. Dan yang sudah dimasukkan ke dalam wadah ini, karung-karung ini sudah kering seperti ini. Jadi di sini kalau cuaca panas seperti ini ya, ini hanya membutuhkan waktu 2 hari untuk pengeringan seperti ini. Jadi bagi teman-teman yang ingin membuat pakan fermentasi, alangkah baiknya stok itu harus banyak ya, terutama bahan-bahan baik itu dari rumput hijauan, rumput lapangan maksud saya, rumput lapangan atau sejenisnya, ataupun dari hijauan rambannya. Jadi nggak usah pilih-pilih. Langkah awal yaitu pengeringannya. Pengeringannya kalau bisa seperti ini, maksimal kurang lebih 90% kering. Jadi yang pertama kita nanti mengeringkan di tempat yang sekiranya luas ya, kalau memiliki stok banyak. Jika sudah kering, teman-teman bisa menyimpannya ke dalam karung. Kita simpan dulu ke dalam karung, kemudian setelah itu nanti baru kita giling ke mesin penggiling. Yang di sini kita menggunakan mesin penggiling multifungsi. Dan untuk pembuatannya nanti jika bahan-bahannya sudah maksimal, sudah lengkap semuanya. Nah, di sini ada berbagai macam ya, ini ada berbagai bentuk, berbagai jumlah pakan yang sudah kering, dan yang seperti ini juga dari berbagai jenis rumput ramban ya, lapangan. Jadi jika teman-teman dalam pembuatan pakan, khususnya teman-teman bagi yang breeding, nggak usah pilih-pilih dalam pembuatan ataupun menentukan pakannya. Oke, sekarang kita langsung menuju ke kandangnya. Nah, berhubung ini yang kemarin Idul Adha, hari kurban, di sebelah kandang ini sudah kosong. Dalam artian kosong, kita sudah mengeluarkan untuk laku dijual penyembelihan. Jadi di sini per ekornya rata-rata kita memiliki keuntungan 850.000 dalam waktu jangka 1 bulan. Jadi cukup lumayan lah kalau untuk menghidupi kehidupan sehari-hari, dan teman-teman juga bisa masih nyambi ataupun bisa bekerja di bidang yang lain. Jadi tidak terpaku kita terjun untuk di sini secara maksimal. Di sini hanya tinggal breedingan, yaitu tinggal betina-betina, dan yang di sini teman-teman bisa menyaksikan. Untuk anakan ini yang kemarin yang sudah saya buatkan videonya. Ini sekarang kisaran umur berapa? Ini berumur 1 bulan 10 hari ya, 1 bulan 10 hari seperti ini. Untuk pakannya full menggunakan sistem pakan fermentasi seperti ini. Jadi di sini tinggal bunting ya, tinggal ini betina semuanya beserta anak-anaknya, dan sekarang ini sudah mulai hamil, mulai bunting. Jadi ini praktek dari pembuatan pakan fermentasi. Seperti ini anakannya.
agar pakan yang sudah jadi di dalam tong kedap udara biasanya kalau 1 hari, 2 hari, bahkan 5 hari nggak habis, itu nanti akan mengeluarkan embun ataupun titik-titik air ya. Dan itu nanti kalau dibiarkan terlalu lama akan menyebabkan pakan fermentasi kering yang semulanya itu kering, itu nanti akan menjadi basah. Nah, solusinya seperti ini teman-teman. Jika di dalam wadah tong yang kedap udara yang sudah kita buat tadi, dalam pembuatan pakan fermentasi, jika sudah selesai, teman-teman bisa memindahnya di dalam plastik seperti ini. Nah, jadi jika teman-teman nanti ada kebocoran, jadi bisa menggunakan isolatif seperti ini ya, agar tetap dalam keadaan kedap udara. Jadi di sini adalah pakan yang sudah jadi, yang semula sudah kita simpan dalam kedap udara, yaitu dalam waktu 23 hari, kemudian baru kita pindahkan ke sini. Jadi begini ciri-ciri fisiknya. Ini adalah pakan yang sudah jadi. Untuk aromanya sendiri tidak sengat, cenderung ke aroma manis ya, manis, wangi, dan untuk teksturnya benar-benar kering. Jadi benar-benar kering seperti ini. Langsung saja kita coba seperti apa, apakah mau. Oke. Jadi kalau untuk masalah takarannya sendiri, jadi untuk tiap ekor ya, tiap ekor pagi kita menggunakan ukuran ini, wadah seperti ini. Pagi kita berikan seukuran 1 ember, sorenya juga seperti itu 1 ember. Jadi kita praktekkan dulu apakah kambingnya suka atau enggak. Kita langsung ke sana dulu untuk betinanya. Nah, di sini teman-teman sekali lagi saya ingin memperlihatkan untuk fisiknya seperti ini ya. Jadi ini kering, benar-benar kering, dan ini tadi hasil yang sudah dicacah dan diolah menjadi pakan fermentasi keringnya seperti ini. Oke, langsung saja kita coba apakah dia mau ternaknya. Bisa lebih mendekat kamera. Jadi seperti ini. Nah, oke, langsung lanjut ke yang sebelah. Dia sudah bingung ini rupanya. Nah. Kita coba lagi, hasilnya seperti ini kawan-kawan ya. Jadi untuk para teman-teman peternak, baik itu kambing maupun domba, jadi kalian itu sebenarnya jangan terlalu dibuat pusing ya untuk peternak, karena di sini kita tidak memilih-milih barang. Dan seperti yang teman-teman saksikan, untuk pemula ya, khususnya jika ingin membuat pakan fermentasi kering, itu benar-benar diperhatikan apakah yang dimaksud dengan pakan fermentasi kering dan apa yang dimaksud dengan pakan fermentasi basah. Jadi pakan ini yang sudah jadi ini, yang kering seperti ini ya, ini bisa awet, bertahan lama 1 hingga 2 tahun. Kenapa kok masih bisa bertahan lama? Karena kita nyimpannya tetap dalam keadaan kedap udara seperti ini. Nah, cukup sangat simpel sekali kan cara pembuatan dan pemeliharaan domba ataupun kambing. Jadi di sini cenderung teman-teman memilih domba karena domba itu enak ya, karena di sini pasarannya laku juga domba, lakunya sangat tinggi. Semuanya pada suka ya, Doko. Ini hanya simulasi, di sini hanya praktek untuk pembuatan pakan. Sebenarnya tadi takarannya nggak seperti itu. Ini kita hanya mempraktekkan dianya tuh suka apa enggak, seperti itu aja. Ternyata alhamdulillah semuanya berjalan dengan baik dan berjalan dengan lancar dan bagus. Dan sekali lagi, sebelum pemberian pakan fermentasi kering ini sendiri,
langkah awal yaitu teman-teman menyiapkan yaitu vitamin dulu, vitamin injek. Kemudian di situ teman-teman memberikan juga yaitu untuk penghilang cacing. Ada, mohon maaf kami tidak memberikan merek karena kita tidak ada endorse seperti itu yang mau. Jadi kita hanya memberikan seperti itu. Jadi harus dikasihkan yang pertama itu obat cacing, yang kedua obat cacingnya itu injek, yang kedua kita memberikannya vitamin B juga secara injek agar kambing ataupun domba ketika kita berikan pakan fermentasi kering ini dianya tidak stres. Dan untuk diperhatikan, jikalau pagi sudah diberikan ukuran segini ya, itu jangan jangan berubah-ubah untuk takaran. Kita harus istiqomah, kita harus continue seperti ini, kita harus mempunyai komitmen. Kalau pagi segini, seterusnya segini terus. Jadi itu nanti lama-kelamaan dia akan gemuk dengan sendirinya. Kalau untuk konsentratnya, teman-teman bisa membeli di pabrikan ataupun bisa membuat racikan tersendiri. Dan di sini seperti inilah hasilnya. Jadi untuk konsentrat, kalau kambing dewasa seperti ini, kita menggunakan takaran yaitu ada 3 gelas air mineral, yang 3 gelas yang kemasan yang kecil itu. Untuk pagi seperti itu 3 gelas, sorenya 3 gelas pemberian pakan. Dan menjawab pertanyaan dari teman-teman ya, mengenai tentang air susu ya, air susunya si induk seperti ini. Itu kalau ingin air susunya itu melimpah, kuncinya satu, pakan terutama kita harus buat pakan fermentasi kering seperti ini. Kemudian di dalam pemberian konsentrat itu harus ditambahi mineral dan kalsiumnya. Nah, kalau pakan kita itu tidak bagus, otomatis kita tidak memiliki anakan yang seperti ini. Sebentar, kita akan mengambil dulu. Seperti ini. Umur berapa sih? 4 minggu. Hah. Jadi ini anakan cempe ini baru umur 2 bulan ya, 2 bulan. Ini kak domba lokal ya, domba lokal. Jadi seperti ini. Sehat sekali. Ini hasil dari pakan fermentasi kering. Kalau teman-teman memberikan atau membuat pakan fermentasi basah, masalah dan resikonya itu sangat banyak sekali. Jadi kalau teman-teman di sini sering lebih cenderung ke pakan fermentasi kering. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ya perjumpaan kita, karena sebenarnya tadi mau membuat proses pakan berhubung ada acara, jadi mungkin kita akan membuat besok, dan mungkin kalau ada kesempatan kita akan membuatkannya mulai dari awal. Akhirnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.